ngebedainya simpel sih sebenarnya, karena kita cukup kalau misalkan melihat dari posturnya aja dulu ya. Ini ada yang bilang F1. Nah, diperjelas aja, ini ada yang bilang F1 karena posturnya gede panjang, tapi ini bukan F1 karena saya lebih tahu silangan dan indukannya gitu. Ini masuknya AF gitu Om. Nah, masuk ke AFS Om, bentuk AFS kayak gini. Ada juga yang bilang ini burung F1, cuman kalau ini bukan F1, ini AFS karena jelas juga indukannya dari F1YS kali F1YS gitu Om. Nah, biar lebih kelihatan. Ada juga ini yang F1. Nah, ini udah termasuk F1, dari posturnya udah kelihatan dan juga indukannya udah jelas. Ini F1YS Om. Gitu. Indukannya serinya dari YS kali loper. Gitu Om. Om, lanjut Om, nih kita ngomongin soal serian dari kenari. Ya. Ada seri FS, AFS, AF, F1 sama F1. Tiga itu yang pertama sih dari harga udah lumayan tinggi. Udah jelas beda-beda gitu. Kalau posisi dari harga dari AF, ya. Kalau ngikutin pasaran sebenarnya sih AF itu kena di 550 nyampe 600. Om Yokan atau udah gacoran. Kalau posisi Om Yokan yang taruh aja bahan, saya ngejualin nyampenya 3,5. Gitu. Itu dari seri AF. Kayak ini kan posisi yang pakai ring, serinya seri AF juga. Oh, udah. Yang pakai ring, ya. Jelas juga peternaknya, jelas juga indukannya gitu. Kalau dari AFS, harga secara kalau ngikutin pasaran sampai 7,5-800 dari AFS. Kalau udah nginjak ke F1 dari harga 1 juta ke atas. Nah, yang ngebedain dari seri-seri itu kan persilangan ya, ya. Namanya seri F itu. Ya. Yang ngebedainnya apa sih? Dari sisi suara, postur? Dari suara kalau udah seri F emang udah beda. Kalau kita bener-bener jeli ngedengerin dari F1 atau AFS udah jelas beda. Apanya beda gitu? Kalau lagu sih sebenarnya sama aja Om. Kalau dari lagu cuman kekentalannya suara itu udah jelas beda. Kentalnya suara sama power emang udah jelas beda dari F1, AFS dan juga AF. Speednya rapat. Iya, kalau masalah dari speed, cengkok ataupun isian, semua burung bisa. Lokal, loper, AF ke AFS juga semuanya bisa. Cuman kalau istilahnya mau ngebedain dari seri AFS atau ke F1, kalau kita benar-benar jeli ngedengerin tuh suara burung, udah pasti ketahuan. Kalau dari seri F yang bisa dibilang F1, suaranya itu pertama lebih kental, cengkoknya juga dapat agak enak. Dari posisi gacoran juga beda gitu dibanding sama AFS. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya masih bingung soal serial dari kenari, ya lu penjelasannya tadi udah cukup ya. Nah, sebenarnya peternak dari seri F ini banyak nggak di? Banyak juga Om, banyak sebenarnya. Kalau dari daerah Bandung ada beberapa orang yang saya tahu, kayak Pak Haji Alpi, Pak Haji Sodik, Teddy Trutgal, Pak Agus Baim dan juga Om Ruli. Iya. Emang spesialis burung-burung seri F dan juga bisa dibilang masih seri impor. Tapi kalau loper, misalnya di track sama yang seri F, kira-kira? Sebenarnya kalau buat mental-mentalan, buat di seri lokal loper, mental lebih ajib sebenarnya. Kalau buat mental-mentalan, cuman kalau buat posisi kita contoh main di gantangan, yang susahnya itu seri lokal sama loper, burungnya bandel Om. Jarang nagen. Diem aja ya? Jarang nagen kayak burung-burung seri F. Kalau contoh dari seri F1 atau AFS, kebanyakan burung nagen di gantangan. Tapi kalau lokal sama loper, burung pasti ngelawan. Cuman dia nggak bakalan nagen, bunyinya nggak enak. Maksudnya nggak enak, nabrak-nabrak teruji. Ya nggak enak aja dilihatnya gitu Om. Kalau posisi buat mental-mentalan sebenarnya dari lokal loper udah jelas mental lebih bagus gitu.
Nah, loper sendiri itu persilangannya dari mana? Sedangkan kenari sendiri kan bukan dari Indonesia nih. Iya betul, kalau loper sih sebetulnya itu silangan tetap dari AF. Oh dari AF? Iya, kalau dari AF ke AFS bisa, sampai ke AF juga bisa sebenarnya. Kalau posisi sekarang banyak dilebihin sebenarnya Om. Maksudnya banyak dilebihin, AF ke AF yang harusnya lokal dibikin loper. Karena posisi postur badan indukannya gede. Turun ke anakannya juga gede gitu Om. Yang lebih jelasnya emang lebih jelas pengen tahu silangan indukan anak burung itu peternaknya gitu. Kadang juga orang juga nggak bisa ngebedain lokal sama loper. Emang benar, saya juga istilahnya yang udah lumayan lama kalau secara sepintas mata emang nggak bisa ngebedain. Maksudnya nggak bisa ngebedain karena lokal ada yang di atas loper juga ada yang di bawah lokal. Posisi postur, makanya postur nggak ngejamin. Kebanyakan orang bilang burung gede ini F1, nggak gitu juga Om. Karena body nggak ngejamin. Bisa jadi kegemukan. Iya, contoh kayak gitu kan. Nah, apa namanya? Kalau di gantangan ini kan suara kenari kan gitu-gitu aja Om. Iya. Ya kan? Sama semuanya tuh, semuanya gacor. Nah itu si Om tahu nggak? Mereka tuh si jurinya tuh gimana? Ciri-cirinya istilahnya ya buat burung juara. Pertama dari durasi. Cuman ada satu durasi panjang misalkan taruh aja sampai 1 menit. Kalau cengkoknya jelek masih dibanding-banding sama si juri. Terus kalau cengkoknya bagus, cengkoknya enak, durasinya pendek, masih tetap dibanding-banding. Yang lebih jelasnya lagi di posisi buat di gantangan, pertama cengkok, kedua durasi, dan ketiga volume, power. Kalau tiga-tiganya itu ada di satu burung itu, udah jelas itu burung pasti rekomendasinya masuk juara. Kayak gitu. Tinggal gimana kita bisa ininya aja. Balik lagi ke hoki sebenarnya Om, kalau buat di gantangan iya. Kalau buat di kenari. Iya benar. Semua burung kalau menurut saya kembali ke hoki. Gitu. Biarpun burung ngedur gacor di atas gantangan, kalau hoki kita jelek nggak bakalan juara gitu Om. Apalagi pas juri lagi ngeliat kan lagi diem. Iya, itu contohnya kayak gitu maksudnya saya bilang hoki. Iya kayak gitu. Si pemainnya protes. Iya, kebanyakan kan gitu di gantangan Om. Nah. Nah kalau dari sisi penjurian kan pernah gantang dong pasti kan? Iya. Udah pernah prestasi burung-burungnya? Kalau dibilang prestasi sih udah bisa dibilang sering Om. Sering ya? Iya. Karena emang dulu saya lebih mendalamin ke gantangan sebelum posisi saya istilahnya nyampe bisa ke kuo. Iya, karena posisi kemarin juga kan gantangan posisi di gantangan kenari emang mulai agak kurang komunitasnya emang agak kurang. Nah saya terjun di sini gitu. Paling kalau event besar doang ya. Event besar kayak Piala Raja 3 saya pernah bawa ke Jogja. Main-main di Bandung, alhamdulillah masuk 10 besar, masuk ke 8 nama burungnya Gotik waktu itu. Sebelum saya buka BC Sayana SF, saya waktu itu masuk di 1 juta SF. Nah gitu. Nah dari itu udah ada yang nawar. Kalau yang nawar memang udah banyak juga. Itu burung posisi sekarang memang masih ada sebenarnya. Cuman udah dipegang orang lain gitu. Karena ya intinya posisi kebutuhan Om. Iya betul Om. Kali nganu. Nah apa namanya di angka berapa waktu itu pernah sempat ditawar nyampe 8 juta. Padahal itu burung bukan burung istilahnya indukannya prestasi atau terahnya juara, bukan. Jujur itu saya ngambil burung dari teman saya, posisi burung lagi mandek. Bisa dibilang memyokan. Karena saya emang ngerawatin, saya telatenin ngerawat, dan alhamdulillah nyampe bisa jadi juara. Nyampe juga istilahnya bisa dibilang pada tahu lah yang namanya burung gotik, yang mana pada tahu juga. Gitu. Terakhir nih Om, tips ngerawat kenari. Sebenarnya kuncinya dari harian ya. Kuncinya kita ngapalin karakter si burung aja. Kalau kita bisa hafal karakter si burung, insya Allah tuh burung juga jos. Contoh, burung kenari, ada yang pengen mandi, ada juga yang nggak mau mandi. Ada yang pengen dijemur, ada juga yang nggak mau dijemur. Contoh kecilnya kayak gitu. Makanya kita
segimana bisanya ngapalin karakter si burung. Jangan si burung ngikutin karakter kita. Salah itu. Iya, iya betul. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Dari pakan? Kalau dari pakan saya bikin sendiri sih Om. Oh ya? Iya. Ada produknya? Kalau buat posisi di Kenari kebetulan lagi kosong. Nah. Iya, kalau posisi di Kenari cuman emang saya bikin ngeracik sendiri. Ya istilahnya awal-awalnya belajar dan alhamdulillah nyampe bisa tampil di gantangan gitu. Sekarang kan pakan kenari kan ada yang dari karisit, ada yang Iya. campuran medan juga. Iya. Terus ada yang pakai timun, sawi, sampai daun Telur juga gitu telur kan. juga, daun apa? Mengkudu. Ya kan? Nah itu bisa membedain nggak sebenarnya fungsi-fungsi masing-masing? Kalau posisi buat satu daun mengkudu, itu buat bahan sih sebenarnya. Oh, buat bahan. Lebih enaknya lebih cenderung cepat ngerol. Iya, kalau dari daun mengkudu. Kalau dari daun sawi sebenarnya itu nggak ada istilahnya apa, bisa dibilang extra food, vitamin kalau buat orang itu. Terus kalau dari telur itu juga sama extra food, ya istilahnya buat nambah-nambahin apa birahinya si burung. Karena high proteinnya. Iya, tapi jangan terlalu sering juga, karena kalau posisi terlalu sering di telur kegemukan, ya itu dia yang tadi saya bilang malas bunyi si burung. Mumpung saya ada kenari dan ada telur dopet yang nggak jadi. Iya, bisa juga Om. Nggak bisa gatal-gatalin. Iya. Untuk telur itu selain buat protein bisa buat bikin badan juga ya? Iya, jadi istilahnya si burung nggak gampang capek juga, karena ada tenaga gitu. Baiknya tuh seminggu berapa kali dikasih? Seminggu 3 kali. Putihnya doang atau kuningnya doang? Kuningnya kalau bisa. Dikasih ya istilahnya kalau telur bisa dibagi 2. Dari satu telur puyuh dibagi 2. Oh, telur puyuh buat telur ayam? Iya, telur puyuh dibagi 2 yang bisa satu telur itu bisa dibikin 2 burung, buat 2 burung kayak gitu. Tinggal dibelah aja. Iya. Di tukang ini aja bubur ya? Iya, banyak tukang bubur juga. Ada tips lagi Om buat rawatan harian? Ya intinya mah kalau buat tips kita pengen burung gacuan kita pengen lebih ngedur gacornya, ya intinya rawatan harus lebih telaten pertama, dan kedua yaitu ngapalin karakter si burung, itu aja. Dan satu lagi, kalau misalkan posisi si burung pagi kita keluarin sebelum kena matahari dimandiin, kalau bisa jangan sebelumnya. Karena kenapa? Karena posisi si burung juga baru keluar rumah belum kena matahari, istilahnya masih kedinginan lah. Karena saya juga pernah ngalamin itu burung keluar langsung dimandiin malah sakit kayak gitu. Ya, panas dingin. Kalau misalnya langsung diembun gitu pagi makanya jam-jam. Kalau bisa jangan dulu, biar nemu dulu, biar dulu. Burungnya beda ya. Iya, nggak semua burung sama gitu istilahnya. Emang bisa juga diembun, taruh aja kita punya 3 burung. Yang satu otomatis karakternya ada yang pengen mandi, ada yang pengen diembun, ada juga yang pengen diangin-angin doang. Itu 3 karakter burung udah pasti jelas beda. Contoh orang juga kan sama, kalau lagi malas mandi, dimandiin pasti nggak mau. Nah kayak gitu contoh kecilnya Om. Malah marah-marah. Ya Om, terima kasih banyak. Iya siap, sama-sama. Dan jangan lupa teman-teman mampir kemari buat ngeramein toko penarinya Sayana SF. Sayana SF. Sampai ketemu